Wali Kota Malang menggelar uji kompetensi bagi pejabat eselon 2 Pemkot Malang. Wali Kota berharap melalui uji kompetensi tersebut nantinya dapat mengetahui kinerja pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Malang yang akan diberikan tugas jabatan. Uji kompetensi bagi pejabat eselon 2 pemerintah Kota Malang berlangsung di Aula Mini Blok Office Pemkot Malang. Uji kompetensi yang dibuka oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM diikuti oleh seluruh pejabat eselon 2 atau kepala OPD di lingkungan Pemkot Malang. Dalam pembukaan, Wali Kota Malang mengatakan bahwa uji kompetensi ini untuk melihat sejauh mana kinerja pejabat eselon 2 atau pejabat tinggi pratama selama menjalankan tugasnya. Uji kompetensi bagi pejabat eselon 2 ini merupakan kali kedua. Sebelumnya sudah dilakukan saat Wali Kota Malang masih menjabat sebagai PJ Wali Kota Malang tahun 2024 lalu. Dan sekarang kembali dilakukan untuk melihat bagaimana ada perubahan semakin baik atau tidak. Ini akan dilihat hasilnya saat ujian karena penilaiannya juga sama seperti yang sudah dilakukan uji kompetensi sebelumnya. Ditambahkan oleh Wali Kota Malang dengan uji kompetensi ini, nantinya dapat memudahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang untuk menentukan kepala OPD yang menjadi the right man, the right time, and the right job. Wali Kota mengaku uji kompetensi ini juga sangat diperlukan karena tahun 2025 terdapat kekosongan jabatan di 5 OPD yang perlu diisi. Sementara pada uji kompetensi ini terdapat 5 orang penguji dari akademisi dan pemerintah provinsi. Hasil uji kompetensi ini akan diserahkan kepada Wali Kota untuk kemudian dijadikan acuan dalam menentukan jabatan yang ditempati oleh pejabat eselon 2. Ya, uji kompetensi ini untuk melihat sejauh mana kinerja dari untuk eselon 2 pejabat tinggi pratama selama menjalankan tugasnya. Pertama dulu saya pernah menjalankan Ujikom dulu saat menjadi PJ, kemudian sekarang, nah kita lihat sekarang bagaimana ada perubahan, apa semakin baik atau tidak ada apa. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana penilaiannya. Karena kebetulan yang nilai juga sama, jadi kita akan enak saya dengan Mas Wali nanti untuk menentukan untuk bisa menjadi the right man, the right place, dan the right time dan the right job ya tadi itu. Karena memang kita akan betul-betul kita perlukan karena sudah ada tahun ini ada 5 eselon 2 jabatan tinggi pertama yang kosong, dan itulah kita akan perlu ada kompetensi dan kinerja yang sudah dilakukan oleh semua pejabat tinggi pertama yang ada di Kota Malang. Ada rotasi jabatan berarti Pak? Ya pasti ada, karena asesmen jadi dasar. Karena dan juga yang kedua karena sudah ada jabatan yang kosong. Kita tidak saya dengan Mas Wali tidak mau terlalu lama dari asesmen ini. Kita akan melihat apakah job fit itu berarti apakah nanti dia bergeser dari jabatan yang sekarang ke jabatan yang lain, kemudian jabatan yang kosong, baru kita akan buka pansel untuk melaksanakan seleksi terbuka shelter. Kalau Ujikom ini sampai kapan Pak pelaksanaannya? Satu hari ini aja kan cuma ada 28 kan. Dan ini satu-satu nanti mereka akan melihat, dari situ akan kelihatan karena tim ini ya sudah punya data-datanya, dan yang kemarin juga yang menguji kompetensi yang pertama juga dengan orang yang sama akan lebih mudah. Dan kenapa lebih cepat? Karena tinggal melihat aja datanya ada, loh kenapa ini dulu begini dan ini begini, nanti kira-kira kok turun, kenapa, kan begitu ya, kinerjanya kita akan lihat. Kita serahkan ahli-ahlinya, dan dari dasar itu nanti saya dengan Mas Wali akan mengecek. Tiga dari perguruan tinggi, ini profesor semua, dan satu Bu Yuyun ini, Bu Indah Wayuni dan Kepala BKD Provinsi, kemudian Pak Darmaji ini Kanrek BKN, ya, Kepala Kantor Regional BKN. Jadi ini memang sudah punya kompetensi, dan untuk menilai, untuk bisa mendudukan orang-orang ini untuk menjadi asesmen ini itu juga tidak mudah. Kita juga dulu kita mengusulkan dengan gunung-gunung kerjanya ke gubernur, dari gubernur kita juga ke Mendagri, kemudian dari Mendagri baru mengeluarkan persetujuan. Masuk BKN juga. Betul, ya? Pak. BKN juga. Jadi akan melihat. Jadi kita tidak, walaupun kita ajukan siapapun, kalau nggak sesuai dengan persyaratan atau kompetensi yang dari Kemendagri dan BKN, kita tidak akan bertujuan. Setelah bertujuan baru kita bentuk tim. Simon Alfredo melaporkan.